terjadi pada tahun 1918 sampai 1919 yang terjadi di Spanyol yang telah memakan korban jiwa sebanyak 500 juta jiwa. Wow, ini banyak banget. What up guys, welcome back to my another YouTube video. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Bareng lagi sama gue Arif Kurniawan. Dan pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang virus yang lagi hype banget, yaitu virus corona. Dan gue berharap kalian selalu sehat selalu. Yang pasti stay at home, jangan kemana-mana yang gak perlu-perlu banget. Jadi berdasarkan anjuran pemerintah sekarang bahwa untuk memutus istilahnya perkembangan atau penjangkitan dari virus corona ini dengan cara stay at home. Buat kalian yang nggak bisa di rumah karena kerjaan, tetap keep safety, pakai masker, jangan lupa juga sering-sering cuci tangan dan lain sebagainya supaya kalian bisa terhindar dari virus corona. Nah, buat kalian yang udah diliburin sekolahnya, buat kalian yang udah diliburkan kantornya atau work from home, please stay di rumah, kerja di rumah, jangan kemana-mana. Bantu pemerintah, bantu tenaga medis saat ini yang mereka sedang berjuang mati-matian untuk menyelesaikan masalah corona ini. Dan mudah-mudahan virus corona ini cepat menghilang dari bumi Indonesia kita tercinta, dan akhirnya semua bisa dalam keadaan normal kembali. Oke, amin. Oke, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, ya kan, selamat datang channel gue. Jangan lupa diklik subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya atau notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notif video gue yang terbaru selanjutnya. Dan di video ini gue bakal ngebahas tentang virus corona yang sebenarnya tingkat kematian itu cuma di angka 2-3,3%, which is itu dikit banget, tapi tingkat penyebarannya yang justru kita harus waspadai. Ya, seperti kalian tahu di Italia yang awalnya hanya berjumlah sekitar ratusan, hanya dalam beberapa minggu karena mereka tidak mengindahkan pemerintahannya, tetap nongkrong-nongkrong, jalan kemana-mana, akhirnya sampai sekarang itu bisa sampai puluhan ribu, dan yang meninggal juga udah ribuan orang. Which is ini corona emang penyebarannya sangat-sangat cepat sekali, dan sebenarnya yang membahayakan adalah ketika lu tidak mempunyai imun dalam tubuh yang cukup kuat, atau yang kalian atau siapapun itu yang punya riwayat penyakit sebelumnya yang akhirnya membuat si corona ini menjadi ganas. So, jika kalian merasa sehat, mungkin dampaknya tidak akan terlihat, tetapi bahayanya adalah ketika lo ketemu dengan seseorang yang imunitasnya rendah, yang bisa saja mengakibatkan kematian. Oke guys, tapi sekali lagi tetap stay at home, jangan kemana-mana kalau nggak perlu-perlu banget. Dan pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang 5 virus yang lebih mematikan lagi di masanya, dimana telah membunuh atau bisa dibilang mematikan ratusan ribu orang, bahkan sampai menjadi pandemik seperti halnya virus corona yang saat ini kita hadapi guys. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia yang pertama. Yang pertama adalah flu Spanyol, yang mana wabah ini terjadi pada tahun 1918 sampai 1919 yang terjadi di Spanyol yang telah memakan korban jiwa sebanyak 500 juta jiwa. Wow, ini banyak banget. Menurut CDC, Centers for Disease Control and Prevention, flu Spanyol merupakan pandemik influenza yang sangat mematikan yang meluas pada tahun 1918 sampai 1919. Sekitar 500 juta orang terinfeksi virus ini, which is sepertiga dari populasi dunia pada saat itu terinfeksi, dan tidak lebih orang waktu itu meninggal sebanyak 50 juta orang. Dan ini angka yang sangat luar biasa, banyak banget menurut gue. Gejala yang diakibatkan dari virus yang sangat mengerikan ini adalah paru-paru si korban terdapat sebuah cairan sehingga tidak bisa bekerja dengan seperti layaknya paru-paru normal biasa. Jangan mengakibatkan radang parah di bagian paru-parunya guys. Dilansir dari health.com,
Ternyata virus pandemi ini diakibatkan dari virus H1N1 yang ditemukan pada sebuah unggas. Walaupun ternyata flu ini dinamakan flu Spanyol, ternyata flu tersebut, pandemi tersebut tidaklah berasal dari kota Spanyol. Bahkan konon katanya orang Spanyol sendiri menyebut flu tersebut adalah dengan sebutan flu Prancis. Gua nggak tahu kenapa akhirnya disebut flu Spanyol, flu Prancis gitu ya. Terus dilansir dari Historia, jurnalis sains Amerika Gina Colata mengatakan penamaan virus tersebut diberikan nama karena media Spanyol memberitakan pandemi ini secara terbuka berkat netralitasnya dalam Perang Dunia Pertama nih guys. Jadi ternyata virus ini terjadi ketika Perang Dunia Pertama. Sementara itu asal muasal virus tersebut menjadi sebuah perdebatan di kala itu. Virologis sekaligus peneliti influenza dari Australia yang bernama Frank McFarlane Barnett berpendapat bahwa pandemi Spanyol bermula dari Camp Hudson dan Haskell County, Kansas, yang berasal dari kota di Amerika Serikat nih guys. Sedangkan orang Amerika Serikat justru menuduh buruh Vietnam dan juga Tiongkok yang mereka dipekerjakan oleh militer Inggris dan juga Prancis selama periode Perang Dunia Pertama sebagai pembawa virus pandemi tersebut. Alasan utamanya adalah mereka sudah terbiasa hidup berdekatan dengan burung dan juga babi. Jadi pada waktu itu lagi-lagi virus ini jadi perdebatan dari mana sih asalnya gitu ya. Orang Prancis dan juga Spanyol mengatakan itu dari Vietnam dan juga dari Tiongkok, yang mana mereka pekerja yang ada di situ, pekerja militer yang ada di situ, yang mereka sudah terbiasa dengan burung atau unggas dan juga babi ya, lo tau sendiri lah ya. Dan akhirnya dari situlah menyebar dan terjadi pandemik virus yang sangat mengerikan, terjadi sebuah bencana dunia yang sangat mengerikan. Beberapa teori lain menyebutkan bahwa virus tersebut berasal dari Swedia, Rusia ataupun juga Prancis, dan kemudian menyebar ke Tiongkok, lalu Jepang dan sebagian wilayah di Asia Tenggara. Jadi tadi dia yang pertama menurut gue udah sangat mengerikan sekali karena infeksinya atau menjangkau lebih dari sekitar 500 juta orang dan sebanyak 50 juta orang meninggal menjadi korban pada saat itu, di saat Perang Dunia Pertama lagi kan. Menurut gue ini sangat mengerikan sekali. Oke guys, lanjut, ini dia yang kedua. Yang kedua adalah cacar, dan ini terjadi pada 10.000 sebelum Masehi sampai dengan 1979, di mana korbannya adalah mencapai 300 juta orang nih guys. Lumayan sangat banyak, bukan lumayan sangat banyak lagi, banyak banget. Kalau 300 juta orang itu ibarat satu Indonesia lah ya. Sekarang penduduk Indonesia sekitar mungkin segituan, 250 sampai 300 juta orang. Dan ini luar biasa banyak. Jadi dilansir dari National Geographic ya kan. Para ahli percaya bahwa pandemi tertua ini telah mengurangi sebagian populasi di dunia. Wow. Muncul sejak 300 tahun sebelum Masehi. Virus ini diperkirakan telah memakan lebih dari 300 juta jiwa. Jadi virus ini memang udah sangat lama banget dan korbannya pun juga banyak, 300 juta jiwa. Jadi penyakit cacar ini disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Varicella zoster yang mudah ditemukan pada tubuh primata dan juga manusia berusia 12 tahun ke atas. Jadi virus ini ternyata dari binatang primata dan juga seorang manusia yang umurnya 12 tahun ke atas. Just kalau umurnya di bawah 12 tahun itu masih aman aja terhadap penyakit cacar ini. Penyebarannya secara aerogen, menggunakan udara sebagai media perantaranya. Jadi ini lumayan penyebarannya lumayan mengerikan juga dan lumayan cepat karena menggunakan udara. Orang yang terinfeksi virus ini memiliki beberapa gejala, yaitu yang pertama adalah dia panas, demam, lesu, lemah, pilek-pilek juga, dan pada kondisi yang lebih berat ditemukan pula nyeri pada sendi, sakit kepala dan juga pusing guys. Lambat laun di sejumlah tubuhnya, di beberapa area tubuhnya seperti dada juga punggung dan juga wajah akan mengalami kemerahan dan kemudian akan berubah menjadi lentingan berisi sebuah cairan bintik-bintik merah gitu biasanya, dengan dinding tipis dan yang mudah pecah gitu ya. Seperti lo ketahui bahwa sebenarnya cacar itu penyakit yang mungkin pada zaman dulu mengerikan, pada zaman sekarang udah ada obatnya, dan pada zamannya ini merupakan pandemik yang luar biasa karena korbannya sampai 300 juta jiwa. Dan ini menurut gue pada zaman itu mungkin sangat mengerikan sekali karena tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Oke guys, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah campak, dimana
virus ini terjadi pada abad 7 sebelum Masehi sampai 1963, yang mana kejadian virus tersebut pada masanya telah menelan korban sebanyak 200 juta jiwa. Sebagaimana cacar, pandemi campak ini juga telah diketahui sebelum tahun sebelum Masehi ini, guys. Campak dikategorikan sebagai penyakit menular yang sangat berbahaya pada masanya, yang pada saat itu bisa menelan korban jiwa sebanyak 200 orang nih, guys, yang berada di seluruh dunia. Penyakit campak disebabkan oleh sebuah infeksi virus golongan Paramyxovirus yang menular, dan penularannya, infeksinya terjadi pada saat seorang menghirup percikan dari bersin atau batuk dari si penderitanya nih, guys. Virus ini sangat mudah banget menularkan gitu ya pada anak-anak yang masih prasekolah, jadi masih kecil gitu ya. Ya mungkin sekitar 6 tahunan ya, karena dia anak-anak 6-7 tahun itu masih belum sekolah. Dan seseorang akan terbebas dari virus campak ini ketika dia sudah pernah satu kali merasakan virus cacar tersebut. Jadi kalau misalnya seandainya dia udah pernah sekali, imunitas tubuhnya bagus, dia bisa melewati masa sulitnya. Habis itu dia akan kebal terhadap virus tersebut, guys. Gejala-gejala virus tersebut adalah mata merah, lagi-lagi pilek, batuk, tenggorokan kering, nyeri otot. Dan di tahap yang lebih lanjut, penderita akan mengalami bercak putih di bagian dalam rongga mulut serta ruam di bagian kulitnya, guys. CDC menulis bahwa campak itu pertama kali diidentifikasi lewat catatan terus pertama mengenai virus tersebut melalui catatan seorang peneliti yang berasal dari Persia pada abad ke-9 nih, guys. Nah, wabah campak pertama kali mengemuka di lingkungan komunitas global pada tahun 1912, udah lama banget. Kala Amerika Serikat mengumumkan campak sebagai peristiwa nasional. Lagi-lagi Amerika Serikat, atau kenapa Amerika Serikat lagi, dan sekarang pun Amerika Serikat lagi sulit banget melawan corona, karena korbannya itu udah mencapai, bukan korban meninggalnya, tapi korban terinfeksi sudah mencapai 140.000 lebih. Dan setelah Cina, Amerika adalah negara yang paling besar populasinya terkena dampak virus corona. Yang keempat adalah Black Death. Terjadi pada tahun 1340 sampai pada tahun 1771, yang mana korban jiwanya adalah mencapai 70 juta orang atau 70 juta jiwa, memakan 70 juta orang di seluruh dunia. Penyakit hitam atau yang lebih populer disebut dengan Black Death disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pesticini, yang penyebabnya adalah kutu-kutu dari binatang pengerat nih, guys, terutama tikus dan juga marmut. Yang sebenarnya di zaman sekarang tikus dan juga marmut itu ada sih yang bentukannya lucu, terus kayak terurus dan bersih gitu, tapi tetap aja kutu-kutunya ternyata berbahaya. So buat kalian yang memelihara binatang tersebut, binatang pengerat tersebut, dibersihkan, dirawat dengan baik agar tidak terjadi wabah lagi seperti ini ya. Health.com menulis bahwa pandemi ini juga menyebabkan penyakit pes mewabah di daratan Eropa nih, guys. Pada abad ke-14 telah membunuh 60% populasi. Hingga kini penyakit pes ini ditemukan di pedesaan di wilayah Amerika bagian barat, lagi-lagi Amerika, gua tahu kenapa, dan lebih umum ditemukan di Afrika dan juga di Asia nih, guys. Tapi yang mengerikannya kenapa lagi-lagi ada di Amerika Serikat, gua juga nggak tahu kenapa. Gejala penyakit ini diantara lain adalah demam, yang nggak tahu kenapa timbul tiba-tiba, nggak ada sebabnya, tiba-tiba demam, sakit kepala, kedinginan, lagi-lagi tubuh menjadi lemah, nyeri, ya kan, dan timbul kelenjar getah bening yang membengkak nih, guys. Yang mana selanjutnya beberapa bagian tubuh seperti tangan, hidung, dan juga ujung kaki terdapat bintik-bintik hitam dan mengalami kehitaman, di mana akibatnya adalah jaringan yang mati. Inilah mengapa saat wabah ini muncul, komunitas dunia menyebutnya dengan nama Black Death. Itu dia yang keempat. Dan yang kelima adalah virus AIDS yang terjadi pada tahun 1981 sampai sekarang, dan mungkin sampai seterusnya. Telah menjadi korban jiwa sebanyak 25 sampai 40 juta jiwa di seluruh dunia. Menjadi sebuah momok atau sebuah kengerian tersendiri di komunitas dunia, hingga tentunya hingga pada saat detik ini penyakit AIDS yang mana disebabkan oleh human
imunodefisiensi virus atau HIV. Penyakit ini menyerang kekebalan tubuh pada manusia nih guys. Penderitanya membuat dirinya imunitasnya akan down dan akan bisa membuatnya rentan terhadap segala jenis virus dan juga bakteri yang bisa menyerang tubuhnya. Jadi kayak sistem kekebalan tubuhnya itu benar-benar sudah nggak ada atau bisa dibilang lemah, sehingga bakteri maupun virus itu bisa dengan gampang menyerang terhadap dirinya guys. Gejala medis yang dirasakan oleh penderitanya adalah infeksi pada paru-parunya, dan selanjutnya dinamakan pneumonia pneumocystis atau PCP gitu ya. Gejala ini terlihat pada seorang penderita HIV AIDS gitu ya, dimana kekebalan tubuhnya sudah mulai melemah. Jadi imunitas tubuhnya udah tidak bisa memproduksi dengan baik, akhirnya gejala-gejala muncul. Dan pada penderita AIDS umumnya juga dapat ditemukan infeksi dan juga infeksi pada mulutnya, kerongkongannya, dan juga saluran pencernaannya nih guys. Dan gangguan saraf yang menyebabkan melemahnya kemampuan motoriknya. Jadi motorik dari seorang penderitanya melemah dan mungkin pergerakannya sudah mulai tidak sebagus orang yang normal pada umumnya. AIDS ini penularannya bisa terjadi karena satu, hubungan seks bebas, free sex ya kan, yang mana gonta-ganti pasangan dan nggak safe saat melakukan hubungan seksual, itu bisa terjadi. Lalu bisa terjadi juga karena transfusi darah yang tidak terkontrol, yang tidak dikontrol sebelumnya, dan juga bisa terjadi akibat jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Dan sebenarnya parahnya lagi, ketika penderita AIDS itu sedang hamil, ternyata bisa menularkan si penyakitnya tersebut terhadap anak yang dikandungnya. Jadi dari lahir si anak itu bisa jadi tertular HIV AIDS tersebut. Menurut gue sih sangat mengerikan sekali, dimana anak yang tidak berdosa harus menanggung beban berat dari ibunya gitu, dari orang tuanya. Hingga sampai saat ini, detik ini, literally saat ini 2020 saat gue buat video ini, dan mungkin gue nggak tahu sampai ke depannya gitu ya, para peneliti itu belum menemukan yang namanya vaksinnya atau obat yang sebenarnya, yang benar-benar obat untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena HIV AIDS ini guys. Penyakit ini diperkirakan telah memakan korban jiwa sebanyak 25 juta orang, dan jumlahnya meningkat menjadi 40 juta penderita pada tahun 2017. Dan mungkin sampai saat detik ini 2020 jumlahnya bisa jadi meningkat lagi, karena tahun 2017 40 juta jiwa, bisa jadi tahun 2020 lebih daripada itu. Ya menurut gua sangat gampang banget HIV AIDS ini ditanggulangi. Yang pertama, lu nggak free sex, nggak seks bebas, harus bersih juga ya kan. Terus lo harus kalau mau nyuntik dipastikan bahwa jarum suntiknya adalah harus yang benar-benar baru, dipakai sekali langsung buang. Lalu kalau mau transfusi darah, dipastikan juga darahnya sudah dikontrol, sudah dicek, dan dari sumber-sumber yang kredibilitasnya bagus ya. Mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan, beberapa virus yang mematikan pada zamannya, yang tingkat kematiannya sangat besar sekali. Dikatakan salah satu virus tadi di atas yang udah gue bahas malah pernah hampir memakan sepertiga populasi dunia, itu banyak banget, 500 juta orang, dan kematiannya mencapai 50 juta orang. Dan gimana kalian, mudah-mudahan kita semua bisa melewati pandemi corona di tahun ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, jangan lupa keep clean, stay at home, jangan terlalu kemana-mana kalau emang kalian gak penting-penting banget. Dan mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir dan kita bisa bebas lagi ketemu teman-teman, terus melakukan aktivitas, bisa kerja di luar kembali. Oke guys, gitu dulu video gua kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang baru pertama kali kesini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, diklik tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif video gua selanjutnya. Gua Rifki Kurniawan undur diri, thanks for watching, see you in the next video and peace.